5 tahun Jokowi jilid 1 itu hanya menurunkan 1,7% kemiskinan. Itu paling buruk dalam sejarah. Harapan saya bahwa resolusi yang bisa kita hasilkan nanti adalah bahwa kita mulai hari ini secara resmi meminta oligarki itu di cut loss. Saya bersama Jumhur Hidayat dan Ferry memang mengunjungi Rocky Gerung sebagai petapa untuk menggali inspirasi, fantasi dan imajinasi untuk bisa membuat acara seperti ini. Memang akhirnya ketika saya mengunjungi rumahnya Rocky Gerung 2 kali, pantaslah Rocky Gerung itu malas ke Jakarta. Karena di sanalah sebenarnya sumber daripada sumber ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu ketika kita melihat alam, otak kita bekerja terus. Saya ini sudah memberikan 3 tulisan saya yang tahun 2001 di situ. Yang buku saya ini Sang Revolusioner itu buku tulisan saya selama saya 6 tahun melawan Jokowi dan kemudian saya di penjara. Kemudian saya menulis lagi itu 3 tulisan, 2 tulisannya saya tulis di penjara, yang satu post kapitalisme, yang kedua tentang Soekarno Muda, itu pernah dinaikkan oleh Teguh di era Merdeka Online, yang ketiga itu refleksi pertemuan ini. Bung Rocky sudah menjelaskan semua tadi. Sebenarnya imajinasi saya yang dibimbing oleh teman saya di sebelah saya di sel penjara kamar 15, Jumhur Hidayat, itu menghasilkan pikiran-pikiran saya tentang post kapitalisme. Jadi yang disebut Rocky tadi itu imajinasi, ya. Fantasi itu tulisan saya yang tadi tentang Soekarno Muda. Saya memotret Indonesia karena judul pledoi saya harusnya itu menggugat Indonesia menggugat. Tapi karena saya dituntut 6 tahun penjara, itu saya itu berantem sama istri, berantem sama pengacara. Dia bilang kalau kau baca pledoi kamu kan, itu kamu benar-benar 6 tahun penjara. Dia bilang. Jangan deh, dia bilang. Makanya saya ringkas jadi tentang demokrasi di Indonesia harus dipertahankan. Itu bagian dari buku saya yang 2, post kapitalisme dan Indonesia Soekarno Muda. Nah, intinya memang di Indonesia saat ini kita sedang dalam claim and reclaim, ya, tentang sejarah. Karena menurut Yuval Noah Harari sebagai seorang yang paling ahli, dianggap sebagai ahli sejarah sekarang, itu intinya sejarah inilah common history, common story. Jadi ini sekarang ini kita common story-nya itu terganggu. Karena apa? Misalkan contoh, menurut Dirjen Kebudayaan kita, mayoritas aktor-aktor yang digambarkan ketika kita sekolah SD, SMP, SMA, dan kuliah sebagai aktor utama dalam membuat republik ini, ternyata itu tidak mereka. Ya, itulah buku Kamus Sejarah yang kemarin diperdebatkan. Hari ini kita melihat Nahdlatul Ulama yang diwakili oleh Menteri Agama juga menggugat sejarah. Katanya sebenarnya Kementerian Agama itu adalah hadiah untuk NU, diskursus. Nah, ini kan merusak sebuah sejarah yang panjang yang orang tahu bahwa Islam itu perjuangannya itu dimulai oleh Diponegoro, Imam Bonjol, kemudian turun ke Serikat Islam. Serikat Islam itu bukan Nahdlatul Ulama. Ya, ini nanti kita bisa minta Adi Masardi sebagai penasihat Gus Dur. Itu sejarah itu yang ditulis begitu. Kemudian digugat oleh Yakub bahwa sebenarnya Islam itu identik dengan NU karena Kementerian Agama itu diberikan untuk NU. Nah, ini nggak ada masalah. Sebenarnya buat saya Sumpah Pemuda seperti ini kenapa penting buat kita? Ya, kita nggak apa-apa. Kalau sejarah itu common story-nya harus kita benarkan, kalau misalkan Samaun, Alimin, dan lain-lain itu juga bagian penting daripada sejarah kita, nggak ada masalah. Buat saya di sini, saya penting kita fair aja. Itu buat saya nggak ada masalah. Tapi juga kita harus memberikan porsi yang jujur juga kepada sejarah yang dimanipulasi. Misalkan kenapa Budi Utomo yang menjadi ini, atau kenapa Sumpah Pemuda misalnya? Karena
buku saya menggugat Indonesia menggugat, mungkin saya ada 100 kali lebih saya membaca pledoinya Bung Karno menggugat Indonesia menggugat. Hanya 3 referensi Bung Karno itu terhadap institusi Indonesia ini. Pertama, Serikat Islam, itu yang dia masukkan di situ. Yang kedua itu partainya Heng Sneplit, ISDP. Yang ketiga itu adalah Budi Utomo, dia masukkan. Tapi Budi Utomo tidak sama dengan Sumpah Pemuda, tidak ada di bukunya Bung Karno itu. Di pledoinya. Jadi kalau Bung Karno itulah seorang revolusioner yang dipenjara tahun 29, ya itu maka Sumpah Pemuda dan sejarah-sejarah Budi Utomo itu gagal karena di situ tidak dimaknai secara penting oleh Bung Karno. Dan Bung Karno itu sebenarnya dari 80 referensi nama dalam menggugat Indonesia menggugat itu tidak ada satupun orang Indonesia yang dikutip oleh Bung Karno. Dan Bung Karno itu artinya tidak punya figur kesejarahan orang Indonesia, ya. Boleh dilihat pledoinya Bung Karno Indonesia menggugat, tidak ada satupun orang Indonesia. Selain orang Barat cuma satu, kalau nggak salah saya Mustafa Kamal yang menjadi referensi, atau Atatürk juga ada. Tapi Indonesia tidak ada figur yang dibanggakan Soekarno. Jadi sebenarnya Indonesia ini perlu kita gali yang benar yang mana, ya. Versi siapa sebenarnya. Nah itu fantasi, kemudian imajinasi. Kenapa saya bicara post kapitalisme? Karena waktu saya di penjara saya melihat, menggoogling tentang post kapitalisme, tidak ada satupun pemikir Indonesia yang menulis artikel tentang post kapitalisme. Padahal Klaus Schwab misalnya, Klaus Schwab ini adalah kapitalis, Forum Ekonomi Global, pendiri Forum Global, itu bicara tentang post kapitalisme. Davos. Yang namanya Dan Schulman adalah salah satu pemilik PayPal yang kita transfer, bicara dia tentang post kapitalisme. Stiglitz dan lain-lain udah pasti, ya. Kemudian Noam Chomsky sudah pasti. Tapi Indonesia tidak pernah berpikir tentang post kapitalisme. Padahal post kapitalisme ini adalah imajinasi yang disebut oleh Rocky Gerung tadi. Bisakah kita keluar dari perangkap 250 tahun post kapitalisme itu? Kalau kita baca bukunya Yuval Harari tadi tentang Sapiens, itu ditunjukkan di situ betapa kejamnya kapitalisme ini. Kapitalisme itu telah membunuh dari 60 juta orang Meksiko asli, 40 juta dibunuh oleh kapitalisme. Di Tasmania tidak ada suku lagi yang asli di sana gara-gara kapitalisme itu, karena orang kulit putih datang ke kampungnya Kevin di Australia, itu semua dibunuh. Kapitalisme itu peradaban paling jahat yang kemudian kita nggak pernah berpikir refleksi. Nah, kembali ini, dalam refleksi ini, kita pertama, menurut saya, harus melihat bangsa apa yang kita akan dorong ke depan. Yang satu, menurut keyakinan saya, ketika kita bicara tentang Sumpah Pemuda ada di situ pengertian bahasa Indonesia, maka saya melihat bahwa orang-orang dahulu, kakek nenek kita itu berimajinasi tentang egalitarianisme. Karena bahasa Indonesia itulah sebenarnya sumber daripada simbol egaliter. Ya, saya berkeyakinan dengan 10 bulan saya di penjara, saya merenung, ternyata yang bahaya itu adalah feodalisme Jawa. Ya, yang itu di kepalanya itu feodalisme bukan orang Jawa ya, Mas feodalisme Jawa itu hanya berpikir bagaimana saya presiden, anak saya bisa jadi presiden. Saya ketua partai X, anak saya jadi penggantinya ketua partai X. Hampir semua partai dikuasai oleh orang-orang Jawa, pasti berpikir bagaimana anaknya jadi ketua partai berikutnya. Presiden kalau dia orang Jawa, maka dia harus berpikir bagaimana anaknya jadi presiden. Ya, ini yang kita lihat sekarang hasilnya. Nah, ini adalah kalau kita refleksi ke 1928, ini adalah persoalan besar. Persoalan besar yang kita harus mengingatkan bahwa kita perlu kembali kepada egalitarianisme yang dispiritkan oleh teman-teman Sumpah Pemuda. Yang kedua adalah soal oligarki, ya. Oligarki ini adalah musuh besar yang dulu Soekarno dalam menggugat itu, Indonesia menggugat, sebenarnya pertarungan Soekarno adalah melawan oligarki. Ya, oligarki itu yang dihajar oleh Soekarno, pertama oligarki Belanda, waktu sistem kultur Stelsel, kemudian berubah jadi open policy, itu oligarkinya itu semua Eropa, plus Jepang, plus Amerika waktu itu. Nah, Soekarno melawan itu adalah 91 tahun yang lalu, Soekarno ketika baca pledoi di Landrat di Bandung, dan kemudian kita yang anaknya Soekarno namanya Megawati berkuasa sekarang pun sama saja kita seperti zaman Soekarno melihat oligarki ini makin besar dan makin besar. Harapan saya bahwa resolusi yang bisa kita hasilkan nanti adalah bahwa kita mulai hari ini secara resmi meminta oligarki itu di cut loss. Mereka nggak bisa lagi, nggak bisa, karena kita itu sila kelima.
Ya kalau misalkan kita mau percaya pada Pancasila, sila kelima, keadilan sosial, ini nggak ada jalan. Dalam buku saya yang lama aja, saya masih merekod 5 tahun Jokowi jilid 1, presidennya Bitor di jilid 1, itu hanya menurunkan 1,7% kemiskinan. Itu paling buruk dalam sejarah. Untunglah Bitor sekarang sudah menjadi ketua anti mafia tanah, berseberangan dengan Jokowi dalam hal ini. Ada polusi. Nah, maksud saya kita harus cut loss. Kita nggak yang punya 5 juta hektar, punya sekian juta hektar, nggak bisa. Ini zamannya sekarang kita semua untuk semua, kata Ferry tadi. Dan zaman digital ini kita punya kemampuan untuk untuk berpikir semua untuk semua itu lebih gampang. Ya kita bisa crowdfunding untuk menggalang dana seperti ini. Crowdfunding ini walaupun Ferry ngasih gedungnya, tapi semua minumannya kita sharing-sharing. Ini crowdfunding. Dan itu bisa kita gunakan dengan teknologi digital. Yang ketiga yang penting soal demokrasi. Nah, demokrasi ini harus kita pertahankan. Sekarang ini yang di dalam tulisan saya itu competitive authoritarianism. Saya baca sungguh-sungguh tentang istilah competitive authoritarianism. Jadi pura-pura demokrasi, tapi sebenarnya dia otoritarian. Nah, ini yang terjadi dengan memanfaatkan semua media, dimanfaatkan parlemen, jumhur, dan saya pura-pura diadilin. Sebenarnya enggak. Ini memang sama aja Mas Soeharto, cuman sekarang pakai pengadilan. Sama aja, ini disebut sebagai competitive authoritarianism. Jadi maksud saya demokrasi, termasuk demokrasi dengan Habib Rizik. Ini saya udah sampaikan ke Kevin kemarin. Kevin, gua udah bicara sama Habib Rizik. Gua bilang, Beb, lu percaya nggak demokrasi? Gua percaya kan, tapi demokrasi dalam pengertian gua model Al-Maududi kalau di dalam Islam itu teodemokrasi. Jadi ada teonya, ada agama, ada demokrasinya. Nah, gue bilang kalau Habib Rizik bisa masuk dalam demokrasi, kita bisa membangun dengan kekuatan Habib Rizik itu membangun aliansi karena masuk di irisan demokrasinya. Walaupun Kevin belum 100% percaya, tapi karena saya 10 bulan bersama Habib Rizik, insya Allah saya percaya, ya kan? Karena saya kan kita sama Habib Rizik udah siang malam, ya kan? Jadi nggak bisa saya cuma dengar kemudian harus observasi, enggak. Ini saya sama Habib Rizik kita ketemu siang malam, jadi saya tahu bahwa dia ada demokrasi dalam diri dia, terutama ada di dalam DNA-nya demokrasi. Jadi insya Allah itu pikiran saya tadi, mudah-mudahan bagian daripada kerja kita ke depan. Saya mengetahui bahwa Jumhur masih mengalami trauma sehingga dia nggak berani terlalu muncul. Sebenarnya saya juga ada trauma-trauma sedikit. Ini saya mau berangkat ke Belanda, setengah-setengah kabur ya, tanggal 6. Tapi ya karena Ferry minta revolusi terus ya, saya tuh bawa. Mudah-mudahan kalau ada penangkapan baru, Ferry duluan lah. Baru saya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.